Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5, selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya kelompok 5 sendiri mengambil tokoh Albert Bandura. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Saya Clara Sila Andira dengan NIM akhir 001. Saya Salma Syafina dengan 3 digit NIM terakhir 023. Saya Sarhana Syarafina dengan NIM 3 digit terakhir 029. Saya Salsabila Zulfa Hadijah dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya Silviana Sintasari dengan 3 digit NIM terakhir 034. Selanjutnya, Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo atau Bobo Doll, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan atau modeling study. Albert Bandura mengambil gelar diplomanya dari University of British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Law, dan meraih gelar PhD tahun 1952 di University of Law. Pada tahun 1953, Albert Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford dan berkarya di sana hingga beliau pensiun. Di bidang psikologi, Albert Bandura sudah membangun reputasi yang demikian tinggi sehingga pada tahun 1974 beliau dipercaya menjabat sebagai Presiden Association Psychology Amerika. Murid-muridnya sendiri menjuluki dia generalis modern, seorang pria dengan pengetahuan sangat luas di banyak bidang ilmu. Albert Bandura pada tahun 1925 mengembangkan banyak tentang prinsip teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Jika behaviorisme melihat lingkungan bertindak pada orang tersebut sebagai dorongan utama untuk pembangunan, sedangkan Bandura menunjukkan bahwa dorongan untuk pengembangan adalah dua arah. Bandura menyebut konsep ini timbal balik determinisme. Orang tersebut bertindak di dunia saat dunia bertindak atas orang tersebut. Teori pembelajaran sosial klasik menyatakan bahwa orang belajar sosial yang tepat perilaku terutama dengan mengamati dan meniru model, yaitu dengan melihat orang seperti orang tua, guru, atau pahlawan olahraga. Proses ini disebut pembelajaran observasional atau permodelan. Imitasi model merupakan elemen penting dalam bagaimana anak-anak belajar bahasa, berurusan dengan agresi, mengembangkan pengertian moral, dan belajar perilaku yang sesuai dengan gender. Orang dewasa belajar dengan observasi dan imitasi pelatih, mentor, dan kolega. Pembelajaran observasi dapat terjadi bahkan jika seseorang tidak meniru perilaku yang diamati. Imitasi sendiri yaitu adalah suatu proses belajar untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh individu dengan melibatkan indera seperti penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Contoh dari model imitasi model ada dua. Yang pertama, yaitu ketika orang tua berbicara, maka secara tidak langsung pembicaraan tersebut akan masuk ke memori anak dan akan ditiru oleh anak. Lalu contoh yang kedua ialah ketika orang tua melakukan suatu gerakan, anak akan cenderung melihat dan mengamati lalu menirunya. Next. Albert Bandura mengkritik teori belajar dari B.F. Skinner yang dinilai terlalu kaku terkait konsep yang meniadakan proses mental. Teori dari B.F. Skinner sendiri ialah belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian stimulus dari lingkungan. Jadi kalau teorinya Skinner itu fokusnya sama perilaku yang nampak. Sementara kalau menurut Albert Bandura bisa kok kita mempelajari sesuatu yang tidak tampak, yaitu proses mental.
Selanjutnya, di sini ada eksperimen Albert Bandura. Jadi, Albert Bandura ini melakukan eksperimen pada anak. Anak-anak diminta untuk menonton film pukul-pukulan, kemudian anak-anak ini diminta untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut terdapat boneka Bobo atau Bobo doll. Jadi boneka Bobo doll ini apabila dipukul, posisinya akan kembali seperti semula. Dan boneka tersebut memiliki keseimbangan pada kanan kiri bonekanya. Kemudian anak-anak ini hanya diminta untuk masuk dan keluar ruangan dan tidak diperintahkan untuk melakukan apapun. Tetapi setelah beberapa lama, ternyata anak-anak ini memukul boneka tersebut. Dalam hal ini, menurut Albert Bandura, perilaku anak-anak ini dipengaruhi oleh perilaku meniru yang diawali oleh menonton sesuatu. Dan ini pun reinforcer dipengaruhi oleh proses berpikir. Karena tidak semua benda itu menjadi reinforcer bagi semua orang. Baik, selanjutnya ada pendekatan Bandura, teorinya terkenal dengan sosial kognitif teori. Percobaannya tadi sudah dijelaskan di atas, dalam percobaan ini adalah eksperimen mengenai Bobodo, yaitu perilaku agresi. Dia menekankan bahwa perilaku seseorang itu berkaitan dengan modeling atau meniru. Di dalam modeling itu ada 4 tahap atau proses, yaitu atensi, retensi, motivasi, dan reproduksi gerak. Selanjutnya ada kelemahan. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik, karena teknik permodelan Albert Bandura adalah mengenal peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara penilaian tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar membentuk tingkah lakunya dengan hanya melakukan peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kelebihan teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus atau argon, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan sendiri, interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Selanjutnya, ciri-ciri permodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, belajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perolehan mengingat, penilaian dengan tingkah laku, dan timbal balik yang sesuai diakhiri dengan penguatan yang positif. Kesimpulan, jadi pembelajaran sosial berdasarkan pada penjelasan yang diutarakan oleh Bandura bahwa sebagian besar daripada tingkah laku manusia adalah diperoleh dari pengamatan dan prinsip pembelajaran. Sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana tingkah laku berkembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.